Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel gua sendiri dan Alvaro. Kali ini gua akan nge-review sebuah mobil ya guys ya, yang cukup besar. Ini mobil tahun 2008 guys, by the way. Kalau kalian tahu ini mobil apa, ayo coba tebak. Ya, ini adalah sebuah mobil dari Honda pada zaman itu. Ini merupakan saingan dari seekor mobil Sultan pada waktu itu, yaitu adalah saingan dari Toyota Alphard ya guys ya. Jadi di sini adalah Honda Elysion Baker, maksudnya Honda Elysion, maksudnya tulisannya Elysion, tapi gua bacanya Elysion aja ya. Nanti kalau Alisson itu kipernya Liverpool ya guys ya. Kalau ini adalah Elysion, Honda Elysion, nggak pakai Baker ya. Kalau Baker itu kipernya Liverpool. Jadi di sini gua nge-review dari interiornya dulu aja, karena yang gua sangat suka dari mobil ini adalah interiornya guys. Kalian lihat sendiri, ini adalah wood panel terbesar yang pernah gua temukan dalam sebuah mobil ya guys ya. Gua nggak nge-review Rolls Royce, gua nggak nge-review Bentley, tapi gua nge-review Honda Elysion. Dan di sini wow, ini wood panel bertebaran di mana-mana, anjir, sampai sini dia wood panel. Nah nih wood panel ini ya, wood panel semua. Dan kita mulai ya reviewnya. Pertama kita lihat setirnya, ini sudah dijahit kulit, dan ini ada audio steering switch. Nah ini ciri khas Honda ya, ini antara volume sama channel ini kebalik ya. Ini channelnya plus sama minus, yang volume malah kayak tanda gini ya, dan tombol mode. Dan ini di beberapa Honda zaman now masih ada yang model macam ini ya. Ciri khas Honda agak terbalik sih menurut gue, harusnya channel itu arah gini, kalau yang volume itu plus dan minus ya. Di bawah sini ada voice command dan ada Bluetooth teleponi. Alright, dan di sini setirnya kita lihat, sekalian kita bahas setirnya. By the way, dia masih biasa setirnya guys. Nanti kita buka dari bawah ya. Ini sudah ada SRS airbag, cuma airbagnya memang masih dua di depan sini ya. Ciri khas Honda pada waktu itu ya guys ya, dia masih pelit fitur. Ini harusnya bisa dibuka setirnya, harusnya bisa tilt ya, bisa tilt. Tapi kita lihat apakah bisa teleskopik. Nah nih untuk pembukanya dia di bawah sini ya, dia di bawah sini. Nah nih dia tilt. Wah, belum teleskopik ternyata ini guys. Alright, ini gue masukin kunci Innova Ribbon gue dulu. Oke, nah ini untuk kuncinya. By the way, yang gue review adalah yang tahun 2008. Yang 2008 itu dia Elysion masuknya sudah facelift ya guys ya. Dan dia sudah ini smart keyless entry, dan di sini ada untuk tombol sliding doornya. Yang gua bilang tadi setirnya ya sudah dijahit kulit, tapi di kanan sini belum ada cruise control, masih biasa aja. Untuk headlamp dia belum auto ya, belum auto. Nah ini belum auto. Dan untuk wiper dia sudah ada intermitternya. Dan kita matikan dulu ya, soalnya nih akinya tekor guys. Jadi gue nggak bisa majukan mobil ini karena nggak bisa hidupkan mesinnya juga, nggak bisa di start up. Gue hanya nge-review mobilnya aja, dan untungnya masih bisa di kontak on. Ini by the way dia Optitron ya. Nah ini Optitron, di tengahnya itu harusnya ada trip meter dan odometer guys, untuk di tengah situ. Dan ciri khas Honda zaman old ya, ini speedometernya tuh kayak 3 dimensi, dia tuh kayak bertumpuk-tumpuk gitu, meskipun dia masih speedometer analog biasa ya, analog. Dan itu ada indikator gigi, suhu mesin, fuel meter, dan
Di sini ada tachometer. Untuk di sini harusnya head unit guys, cuma ini karena akinya tekor, jadi gua nggak bisa ngeliatin head unitnya. Ini ada dua layar, ini layar besar dan layar kecil. Tapi karena ini mobil CBO ya guys ya, jadi untuk head unitnya itu benar-benar sandi rumput semua, alias itu tulisannya Japanese semua. Jadi gue meskipun bisa menyalakan head unit ini, mungkin gue nggak bisa nerangin apa yang ada di dalam head unitnya itu karena masih sandi rumput semua guys. Gue tutup ya azan soalnya. Oke, ada azan. Dan di sini lampu hazard ya, lampu hazard. Dan di tengah sini ini ya, ini untuk pengaturan trip meter, dan yang ada di tengah situ kelihatannya sih trip meter dan odometer ya. Terus di sini dia ada AC, dia dual zone. Nah ini ada indikatornya dual ya, dual zone, dan dia masih ada indikatornya ini guys nih. Nah, bisa dual zone, dan ini untuk arah semburannya tentunya lengkap ya, sudah auto climate, ada defogger belakang juga. Ini untuk pengaturan suhu, by the way dia jaraknya sangat jauh loh guys, jadi untuk pengaturan kanan sama kiri itu cukup jauh. Dan di sini ada untuk mengatur AC belakang juga bisa dari depan sini, rear AC ya, rear off, rear on, dan bisa diatur dari sini juga. Dan di sini yang unik dia ada defogger kaca spion dengan defogger kaca belakang. Jadi ini jadi satu untuk tombol mode, tombol AC, dan ini untuk pengaturan blowernya. Di sini ada tombol auto, tombol off, dan knob open close air, defogger depan ya. Sudah auto climate ya. Dan di sini ala-ala iDrive-nya BMW ya, dia kayak joystick gitu. Bisa di bisa di atas, bawah, kanan, kiri ya, dan bisa ditekan. Dan yang gua bilang tadi, karena mobil ini CBU dari Jepang langsung ya, ini mobil dari negara kakek legenda itu ya guys ya. Jadi ini sandi rumput semua, dan bahkan gua nggak ngerti ini tombol-tombol apa aja. Yang gua ngerti hanya di sini tombol audio. Dan yang gua lihat di review orang lain ya, si head unitnya ini sudah ada navigasi, TV, radio, terus karena ini sudah ada telepon ya, Bluetooth teleponi juga, voice command. Tapi lagi-lagi karena dia JDM ya, semuanya itu kayak navigasinya itu dia Jepang. Untuk radionya juga radio Jepang. Jadi ya begitulah. Dan di sini ada tombol volume, ada channel dan disk ya, ini ya masih ada disk. Dan di sini ada stick track, tombol powernya di sebelah sini, dan ini kayak ada tombol radar. Ini mungkin masih berkaitan dengan navigasi dari mobil ini. Ini kayak tombol radar. Mungkin yang lebih paham karena ini mobil CBU, dan gua mempelajari mobil ini dari YouTube orang lain pun juga agak susah karena unit ini di Indonesia langka, di luar negeri pun juga mobil ini sangat langka guys. Jadi even di negaranya sendiri itu juga sangat langka orang yang memiliki Honda Allison ini. Di sini ada TV atau DVD ya, nih kan bener ada TV dan DVD, CD dan AM/FM. Dan di sini untuk lampu kabinnya dia malah di sini ya. Untuk ke pintu juga bisa di on, bisa di off untuk lampu kabin. Di sini transmisinya dia PRND 2 dan 1. Ini belum ada Tiptronic by the way, dia masih 5 speed gear AT biasa. Di sebelah sini ada shift lock. Nah, di sini dia ada CD-nya dia dari sini guys. HDD ya, HDD, dan ini ada PC card ya. DVD player juga bisa. Dan di sini untuk tombol-tombolnya untuk memasukkan DVD-nya itu. Di sini ada asbak, masih boleh ngerokok di dalam mobil ini. Di sini ada 2 cup holder.
Untuk di tengah sini dia ada armrest, dia 2 level by the way, yang level atas dan ini yang level bawah. Oh, ini ada input videonya dari sini guys, dan ada port outlet juga. Ya begitulah, ini belum dilapis bahan apa-apa ya guys ya, cuma untuk joknya memang kulit, ini juga kulit, motifnya motif kerut. Di sini ini harusnya sudah slow opening, di dalamnya sudah dilapis bahan sejenis sweat. Nah, ini yang gua bilang wood panelnya, dan di sini dia sayangnya masih plastik keras semua, anjir. Mobil semewah ini masih ya begitulah. Padahal ini kelasnya dulu saingan dengan si MPV Sultan dari Toyota ya, yaitu Toyota Alphard. Di depan dia ada Twitter, dan di depan sini berarti total ada 4 speaker yang gua lihat sejauh ini, ketambahan di pintu dan Twitter itu ya di depan sana. Ya, ada 4 speaker di depan, dan kita lihat atasnya ini ada sunroof, dan ini nggak kayak Toyota Alphard. Nah, ini yang menang dari Allison adalah ini sunroofnya benar-benar bisa dibuka. Kalau Alphard itu kan sampai sekarang ini sunroof yang depan kan hanya bisa di tilt aja. Kalau ini dia bisa dibuka. Nah, bukanya dari mana? Dari sini guys. Itu. Nah, ini front, ini untuk sunroof depan, dan ini untuk sunroof belakang. Dan ini untuk rear main. Oke, di sini ada penyimpanan kacamata, ada speaker di sini atau mikrofon ya, sorry, untuk mikrofon, dan lampunya ini biasa. Harusnya masih lampu kuning semua, guys. Untuk spion masih dynamic view biasa. Di sini sun visor dengan vanity mirror dan lampu. Dan di sini ada card holder, ada sun visor dengan vanity mirror. Dan ada lampunya juga ya, sama nih, lampunya di dalam situ. Di sini hand grip dia model lentur. Untuk seat belt height adjuster tuh ya, seat belt height adjuster, dan tidak ada apa-apa lagi. Oh ya, untuk parking brake dia belum auto parking brake guys, dia ini, anjir kok ngeblur ya, dia masih model injak seperti ini, kayak rem parkirnya Toyota Camry juga ya, XV40, XV50 tuh masih seperti itu rem parkirnya. Even Toyota Alphard pun juga kayak gitu ya guys ya, banyak sih yang model macam itu pada zamannya. Di sini untuk AC-nya, oh, ini tidak bisa dibuka, tidak bisa ditutup, hanya bisa kanan kiri atas bawah. Dan di sebelah sini dia ada kanan kiri atas bawah dan bisa, nah ini kalau ini bisa ditutup kisi AC-nya. Di sini dia ada sliding door-nya, untuk tombol sliding door bisa di on, bisa di off. Di sini ada penyimpanan tertutup, bahkan sampai sini dia rapi dilapis bahan sejenis sweat. Dan tidak ada apa-apa lagi ya, dia belum ada karton airbag ya guys ya. Nah, itu untuk door trimnya. Nah, oke. Nah, di sini yuk kita lihat si kuncinya. Untuk putar-putarannya nih, meskipun dia sudah keyless smart entry, tapi dia tetap pakai model putar-putar gini ya, belum engine start stop button, masih biasa. Di bawah ada footrest, dan di sini electric seat tentunya biasa sih, dari reclining, head adjuster, dan sliding komplit ya, kecuali dia belum ada memory seat, dia belum ada memory seat. Nah, kalau yang apa tuh namanya, dashboardnya full crush, tidak dengan pintunya nih ya, pintunya ini atasnya banyak kain, dan di sini kulit asli, dan ini benar-benar empuk guys. Sebelah sini, sini empuk. Ini all auto, ada pengunci jendela, pengunci pintu, dan electric mirror dengan retract.
Di bawah sini ada door pocket dan speaker ya. Nah, ini speaker di pintu. Nah, ini apa? Ini adalah heated seat. Jadi untuk pemanas kursi. Hanya pemanas ya. Untuk pendingin belum ada. Pun sebelah sana tuh dia juga dapat heater seat. Tombolnya ada di bawah itu yang gua tunjuk. Dan yuk kita lihat mesinnya sebelum kita review baris kedua ya guys ya. Untuk membuka kap mesin dia sebelah sini. Dan untuk membuka tangki bensin dia di sebelah sini. Oh iya, di sini juga ada penyimpanan rahasia guys. Nah, itu bisa di sliding dan sana juga bisa di sliding. Ini bisa untuk naruh macam-macam nih, lumayan gede. Jadi ini penyimpanan rahasia ya. Secret storage. Oke lah, yuk kita sekarang lihat mesinnya dulu. Oh ya, ini yang unik dari wipernya juga nih. Dia wipernya startnya dari tengah nih ya. Kayak Honda Civic juga sih, Civic FD itu. Nah, dia juga startnya dari tengah. Jadi ini memang seangkatan dengan Honda Civic ya guys ya. Ya, wipernya juga ikut-ikutan dari tengah. Dan memang gue lebih seneng wiper macam ini ya, unik ya kelihatannya. Untuk washernya nih sebelah sini masih sedikit kelihatan ya, meskipun ini kayak diumpetin gitu, tapi tetap masih kelihatan tonjolannya. Dan sekarang kita lihat mesinnya. Nah, ini untuk membuka kap mesin, dia mesin depan ya tentunya. Dan ini yang varian 2400 cc iVTEC DOHC, karena mobil ini juga ada yang varian 3500 cc V6 ya guys ya. Kayak mesinnya Accord juga itu. Itu ada modul ABS dan ini lumayan rapi untuk seekor Honda ya. Ini akinya sebelah sini dan intake-nya sebelah sini nih. Nah ini untuk air radiatornya, untuk air wiper dan minyak rem. Ya begitulah. Di sini ada peredam dan sudah dicat sewarna bodi. Ini jarang-jarang nih untuk Honda kayak gini dapat peredam ya guys ya. Untuk tenaga mobil ini, untuk mobil yang cukup besar ini ya, 2400 cc nya menghasilkan 160 horsepower, torsinya 220 Nm. Nah nih, sekalian kita review depannya, karena gue sudah di depan ya guys ya. Di sini yang facelift dia agak berbeda di mukanya ini. Dia kalau yang facelift dia lebih besar-besar dan pokoknya beda layoutnya dari yang sebelum facelift. Dan di sini dia sudah lampu HID, yang lainnya masih lampu biasa, lampu jauh biasa, lampu kecil biasa, dan lampu sen biasa. Ini dapat fog lamp ya guys ya, masih biasa lagi-lagi. Dan ini kayak ada add-on ya, ala-ala body kit gitu. Dan ini untuk grill tengahnya macam ini, dan di tengah sini dia finishingnya kayak itu ya, apa, aluminium brush gitu ya. Jadi yang di bawah ini chrome dan yang di atas ini aluminium brush. Untuk sebelah sini, nah kita lihat yang sebelah sini dia macam ini, dan bannya ini peleknya masih bawaan, masih ori. Dia memakai Dunlop Enasev, dan ini ukurannya cukup besar. Dia nih 215/60 ring 17. Tentunya sudah 4 cakram, ABS EBD-PA, nggak usah ditanya, ini adalah sebuah mobil mewah. Belakangnya sudah cakram ya tentunya. Untuk bannya sama. Untuk tangki sebelah sini. Oh ya, dan karena gue nggak bisa majukan mobil ini, jadi gue intip aja dari sebelah sini ya guys ya. Jadi di sini dia ada spoiler, dan ini ada reflektor yang sangat-sangat panjang sekali ya. Ini kalau dilihat frontal dari belakang itu kayak orang pakai ikat kepala tuh loh, kayak asyap gitu ya guys ya. Jadi ini kayak ibarat manusia, ini kayak orang yang lagi pakai ikat kepala, pakai apa, bandana ya, bandana. Dan yang di tengah sini dia baru reflektor. Lengkap tentunya, ada defogger belakang, wiper belakang. Dan di sini ada lampunya, masih biasa halogen semua. Untuk lampu sen, lampu mundur,
stop lamp. Oh ya, di sini dia sudah printed glass antena, dan kalian lihat ini kayak ada buletan apa ini ya, nanti kita lihat aja di dalam ya guys ya. Untuk belakangnya ini juga yang facelift, dia ada sambungannya di tengah sini, dikasih reflektor lagi-lagi dan logo Honda. Di bawahnya lagi-lagi ada aksen ala-ala body kit itu, dan knalpotnya sebelah sana guys, nggak kelihatan. Di bawah ada mata kucing, ya nggak ada apa-apa lagi ya. Oke, kita lihat. Oh ya, ini kalau dilihat ini ada cermin cembungnya juga guys untuk spionnya ini. Jadi untuk melihat blind spot ke arah bawah sini. Dan harusnya ini ada welcome light-nya ini. Dan tentunya ada turn signal di spion sini. Biasa sih, masih biasa banget. Dan ada sunroof ya, tentunya ada sunroof, bahkan double sunroof mobil ini. Ini kalau lihat frontal dari depan ya, ini sih kalau kalian nyetir sendiri nggak bakal disangka supir ya guys ya. Kalau kalian nyetir Alphard lah itu baru, apalagi kalian pakai baju batik-batik, wah itu pasti bener-bener disangka supir itu guys, kalau kalian nyetir Toyota Alphard. Kalau nyetir ini sih mungkin nggak ya, karena apalagi mobil ini di Indonesia sangat langka banget ini. Jadi nggak mungkin disangka kalian adalah supir jika kalian terpaksa menyetir sendiri. Di sini yang unik ada lampu pintu guys. Sebelah sini, ini kayaknya sih masih lampu kuning ya harusnya nih, cuma udah diganti LED apa ya? Pas sudah bawahnya LED ya, gue juga agak kurang paham. Pokoknya ini sudah ada lampu kabin ya guys ya. Dan tuh juga ada, lampu pintu. Lampu pintu, dan nah itu di atasnya seperti itu. Tentunya sliding door biasa sih. Nah ini karena kakinya agak tekor ya guys ya, jadi kita lihat aja. Ini sudah ada tombol smart entry nya sebelah sini ya guys ya, gitulah. Oh, dia sudah auto folding juga. Dan kita buka lagi. Nah ini benar ya, dia sudah. Ya pokoknya gitulah. Jadi agak tekor, dan di sini handle-nya yang gua agak suka dari mobil ini, unik ya, soalnya ini kayak satu tarikan garis gitu, dan ini chrome. Dan ini sih ada ornamennya juga di belakangnya ini, sewarna bodi. Ya gitulah pokoknya. Ini untuk electric mirror dengan retract, mungkin harusnya sudah auto folding ya, soalnya mobil semahal ini juga sih pada waktu itu. Jendelanya aja juga sudah all auto. Sunroof aja juga ada dua guys mobil ini. Ini ya sliding door. Sliding doornya kanan kiri ya tentunya. Oh ya, di pintu depan sini juga ada lampu pintu ya guys ya. Nah ini dia captain seat tentunya. Dia memang belum pilot seat kayak rivalnya itu. Di sini dia masih captain seat biasa, tapi tetap ya dia jok kulit. Dan ini juga dia bisa di sliding. Oh sorry, ini yang untuk magic seat nih slidingnya. Nah ini, jadi di bawah ini ada dua tuas. Apa aja sih tuas itu? Kita lihat, ini ada armrest, gua lipat dulu. Jadi ini yang nggak dimiliki oleh rivalnya. Kalian bisa angkat seperti ini. Nah ini, dan kalian bisa majukan kursinya sampai benar-benar maju. Oke, sampai benar-benar maju. Jadi untuk kenyamanan row ketiga ini bisa fleksibel ya, memang mobilnya bisa fleksibel karena ada fitur macam ini ya guys ya. Dan ini tentunya juga bisa dibalikkan lagi. Kita sliding ke belakang dulu ya. Nah ini ya ada
dua tuas ini. Oke. Nah, di sini kalau kalian ingin masuk ke row ketiga, kalian tidak perlu susah-susah ke tengah situ ya. Karena kalian dengan satu tuas ini saja, nih. Nah, dia sudah rilis si dudukannya ini sama sandarannya, dan kalian bisa langsung majukan. Dan kita langsung review row ketiganya. Ini kayaknya muat ini untuk orang segede gue. Ya, kita masuk ya. Oke, jarang-jarang gue nge-review row ketiga dalam sebuah mobil. Tapi mobil ini enggak ya. Mobil ini sangat lega sekali. Wow. Meskipun ya untuk headroom dia agak pas-pasan. Untuk orang yang setinggi 182 cm ini hanya sisa 2 jari, dan itu sangat ngepas sekali. Ya, sudah untuk kepala sudah mepet banget dengan plafon ya. Di belakang sini sama, dia juga ada fitur yang sama dengan kursi baris keduanya ini. Meskipun dia belum captain seat ya. Jadi ini armrest biasa sih. Ini untungnya masih dapat armrest. Nah, ini tidak ada akomodasi apa-apa di sini. Dan di sini masih dapat seat belt 2 titik. Ini belum isofix ya by the way. Karena nggak ada anunya nih untuk top tethernya. Ada nggak ya? Nggak ngeliat sih gua. Kayaknya sih nggak ada sih untuk isofixnya. Nah, ini untuk bagasinya seperti ini ya. Ini kalau di posisi yang agak ke belakang, sebenarnya nih fleksibel sekali mobil ini, karena ini kan juga bisa di sliding. Kita lihat ini sama nih tuasnya untuk sliding. Nah, ini dia bisa di sliding sama yang sebelah sana juga bisa. Jadi ini porsinya 40 60. Nah, seperti itu. Dan memang ini kursinya nggak bisa dilipat macam ini. Jadi dia sama dengan row keduanya ini. Jadi dudukannya ini dia ngangkat dan ininya dia ke depan. Jadi untuk membawa barang kalian ya macam itu. Jadi tidak bisa dilipat model gini ya. Jadi pelipatannya kayak kursi row keduanya ini. Dan di belakang pun dia juga, nah ini yang gua suka ya. Di belakang ini tetap mendapat ini bahan yang kain, dan di sini ada kulitnya dengan jahitan asli dengan beberapa penyimpanan. Bahkan di sini dilapis bahan sejenis Bluetooth sini, dan ada speaker ya, ada speaker lagi di sebelah sini, di sebelah kiri dan di sebelah kanan sini. Alright, sebelah kanan sama. Dan ini seatbeltnya memang nggak nempel di kursi ya, sayang banget. Padahal ini untuk slidingnya bisa jauh banget. Jadi ini kalau di sliding agak maju, seatbeltnya ini agak agak kurang nyaman ya bagi yang duduk di row kedua sini. Harusnya seatbeltnya ditaruh aja di kursi, jadi lebih safety. Dan yang gue bilang ini ada lampu modelnya pencet gini ya. Kayaknya sih masih lampu kuning, cuma ini udah diganti LED kalau nggak salah. Yang asli kelihatannya masih lampu kuning. Di sini, nah ini kisi AC-nya dia di pinggir-pinggir ya, di pinggir-pinggir. Dan di belakang pun dia masih dapat hand grip model lentur ini. Dan di sebelah sini ya, lah ini jadi apa itu yang bulat-bulat yang ada di kaca baris ketiga ini. Nah, ini fitur yang lagi-lagi nggak dimiliki oleh rivalnya ya guys ya. Ini bisa dibuka anjir. Jadi ini kayak kijang kapsul ya guys ya, kijang kapsul ataupun MPV murah yang ada di pasaran juga ya. Padahal ini mobil yang 1M, tapi fitur ini memang unik sih. Dia salah satu di kelasnya ya guys ya. Dan di sini, nah dia baru seatbeltnya rapi tertutup cover. Untuk headrest adjustable tentunya ini. Soal yang di tengah dia nggak dapat headrest, cuma seatbelt 2 titik. Di belakang lengkap ya, tuh ada wiper, defogger, dan ini bagian bagasinya. Dia juga ada lampu bagasi dan ada hidden storage
Ya gitulah pokoknya. Ini karena gua mepet mepet tembok, jadi gua nggak bisa liatin bagasinya. Yuk kita langsung ke row kedua aja. Kita turun lagi ya, panas soalnya. Nah nih, dan mobil ini dia agak itu ya, nggak ada satu step lagi ya, jadi agak tinggi nih untuk masuknya. Nah ini bisa di kebelakangin seperti ini, dan kita buka untuk dudukannya. Oh masih kurang mundur, kita mundurin lagi. Oke, jadi ini harus dijeblakin dulu baru mau ngunci nih untuk dudukannya. Dan ini juga bisa di recline ya. Oh iya, ini juga ada satu fitur yang nggak dimiliki oleh rivalnya guys. Jadi recline-nya ini dia bisa di bener-bener sampai macam ini ya, bener-bener sampai tiduran banget. Jadi kita majukan dulu ini. Kita majukan, dan ini bisa di reclining sampai benar-benar rebah. Jadi yang di row ketiga itu kalian bisa ala-ala Sultan ya di dalam mobil ini. Ini karena ini bisa dicopot untuk headrestnya. Jadi kalian duduk di row ketiga, dan ini sebagai alas buat kaki kalian ya guys ya. Nah ini yang nggak dimiliki oleh si rivalnya itu. Elgrand pun juga nggak punya ya. Alphard apalagi, karena Alphard biasanya captain seat biasa ataupun sudah pilot seat. Nah ini kita kebelakangin lagi guys. Panas juga guys. Di sini ada hand grip ya buat pegangan, dan tentunya hand grip buat masuk ke dalam kabin. Ini untuk joknya nih memang sama persis row kedua sama belakang tuh, untuk cara kerjanya sama, cuma yang row kedua dia sudah captain seat. Ya kita masuk ya, kita ke row kedua. Oh my god. Ini untuk posisi yang agak tengah-tengah ya. Tentunya ini sangat lega sekali ini mobil ini, karena memang cukup bongsor mobil ini. Lihat aja tuh dashboardnya, panjang banget ya ke depan. Jadi memang untuk hidungnya memang nggak terlalu mancung, cuma ini untuk dashboardnya itu benar-benar maju ke depan guys. Dan di bawah sini lagi-lagi ya ada wood panel. Oh ini 2 cup holder ternyata. Di sini ada penyimpanan rahasia, dan di bawahnya ini dia ada laci yang sangat panjang sekali nih. Nah gede banget lacinya. Ya ini agak mepet sama nih di karpetnya. Karpetnya by the way ini aftermarket ya, hasilnya sih nggak kayak gini. Ini seat back pocket, dan lagi-lagi ada pegangan ini buat manula. Dan gua capek guys. Oke, di sini kita lihat ke bagian atas. Nah ini yang nggak dimiliki oleh Allison ini adalah ambient light yang kayak di Alphard itu ya, yang ada di Alphard itu ya guys ya. Jadi ini masih lampu baca biasa sih. Cuma di sini dia tentunya sudah ada pengatur suhunya sendiri. Jadi mobil ini sebenarnya dia adalah triple zone, dan ini ada pengaturan blowernya, dan ini pengatur suhu. Bahkan untuk arah semburan AC ini bisa diatur ke kepala dan kaki, juga ada AC-nya. Jadi di bawah sini, nah ini ada lubang untuk kisi AC. Jadi kaki kalian tidak kepanasan, dan tentunya sudah auto climate. Kok ngeblur anjay. Nah ini ya, auto, tombol off, dan tombol mode arah semburan. Di sini kecepatan blower dan suhu. Dan untuk sunroof dia sama ya. Ini sebelah sini. Ini terpisah ya untuk tombol sunroofnya ini, dan tentunya bisa di sliding nih. Oh tapi nggak bisa di tilt ya, hanya bisa di sliding. Cuma kalau yang depan itu bisa di tilt.
bisa di tilt aja ke atas, dan nah ini dia harus di sliding. Dan ini juga ada kerainya nih, bisa ditutup ataupun dibuka manual. Jadi kayak yang sunroof depan itu dia modelnya keluar ya guys ya. Kalau ini kan moonroof, dia masuk ke dalam ya kacanya ini. Kalau yang depan itu kacanya dia modelnya keluar. Oke lah, di sini nah ini headrestnya dia juga unik ya. Headrestnya ini unik banget dia bentuknya, dan di sini ada seat belt head adjuster biasa. Yang kanan ini nggak dapat seat back pocket. Oke, gitu aja sih untuk door trim. Kita lihat yang di row kedua ini, kita review yang sebelah kiri aja ya. Ini untuk membuka pintu. Nah, ini untuk pengunci pintu. Nah, ini nggak kayak Elgrand yang nggak bisa dibuka kacanya. Mobil ini bisa dibuka, bahkan bisa benar-benar sampai ke bawah ya guys ya untuk kacanya ini. Cuma dia memang nggak dapat itu ya, tirai ataupun korden ya di dalam mobil ini. Dan ini juga kayak Odyssey, ini untuk sensor smart keyless smart entry-nya. Dia tetap dapat bahan kain di atas sini, dan sedikit ada kulit ya dengan jahitan-jahitan asli. Ini di sini, dan di bawah sini ada apa ini guys? Oh, ini bisa dijadikan cup holder. Jadi bisa dibuka seperti itu, dan bisa dijadikan 2 cup holder, tentunya all auto. Ini untuk seat beltnya sebelah sini, dan yang gue lihat ya nggak ada emboss Isofix. Mungkin memang benar-benar belum ada Isofix guys di dalam mobil ini. Ini seat beltnya yang masih terlihat tonjolannya. Oke. Di sini hand grip juga model lentur ya guys ya. Ini juga lampu kabinnya ini bisa dihidupkan yang dari tombol di bawah itu ya. Gua aktifkan kemana itu? Oh, bisa di on kan ya dari situ, dan bisa dimatikan. Nah nih, jadi ini bisa di off dan bisa ikut pintu. Nah, bisa di on kan juga. Oh ya, kalau di on kan ini yang depan ikut nyala ternyata. Oke, dan yang belakang nyala. Dan kalau kita matikan seperti ini, nah, ini mati. Ini juga mati guys. Oke lah, mungkin gitu aja ya. Ini untuk penampakan dashboardnya. Gede ya mobil ini, ternyata sangat lega sekali sih. Meskipun dia untuk secara postur memang tidak sebesar Alphard ataupun apalagi Elgrand ya guys ya. Elgrand tuh sangat besar sekali. Gua pernah review mobil itu sangat lama juga karena cukup besar untuk ukuran tubuhnya itu. Sangat sehat sekali itu Elgrand. Dan di sini kita tutup. Nah, nih sudah agak tekor akhirnya, jadi kita tutup manual saja. Nah, harusnya sudah sliding door, dan sini tentunya ciri khas mobil yang seperti ini, relnya ini sudah diumpetin ya, nggak kelihatan. Nah, ini untuk bannya. Ini gue bilang tadi ini untuk apa ya, untuk pegangannya itu biar kacanya ini bisa dibuka keluar, jadi kayak kijang kapsul. Nah, ini ya unik, dia potongannya lancip gini. Dia belum dapat talang air ya, ciri khas mobil JDM gak dapat talang air biasanya guys. Dan memang mobil ini CPU kalau kalian lihat di belakang sini, biasanya di sini ada stiker yang ala-ala mobil CPU gitu ya. Jadi mobil ini di Indonesia sangat langka sekali. Ini untuk spionnya dia juga cermennya agak ke biru-biruan, meskipun tidak ada kecembungan yang berbeda di sini. Tapi dia canggihnya ada defogger ya. Ada defogger spion yang menyatu dengan defogger belakang. Nah, ini untuk ketampanannya dari depan ini kalau dilihat secara langsung mobil ini sebenarnya cukup tampan ya guys ya. Dan kalau lihat grillnya itu dia seperti grillnya Acura ya guys ya. Jadi kasta yang lebih tinggi lagi dari produk Honda. Oke, mungkin sekian dulu review
Honda Allison ini ya, tahun 2008 ya. Kita buka, kita lihat sisi sebelah kirinya. Oh, ini dia belum elektrik, dia masih biasa. Gua kira sudah elektrik guys. Ini masih ada sliding dan reclining, tapi dia tetap ada heated seat ya di sebelah sini, dan speakernya berarti total ada, depan ada 4, belakang ada 2, sudah 6. Di pintu ada nggak ya? Di pintu nggak ada ya, hanya lampu pintu ya guys ya, nggak ada ya guys ya. Berarti 6 ya, total 6 ya. Sejauh mata gua memandang itu hanya ada 6 speaker ya. Nggak tahu ya di bagasi itu ada apa enggak, karena ini ketambahan yang di sebelah sini ya, speakernya itu dekat apa, ban ya guys ya. Oke lah, speakernya 6 ini total. Mungkin ya sejauh mata gua memandang, karena untuk review mobil ini juga masih sangat langka sekali. Oke, ini sudah di blackout pilar, cuma karena mobilnya warna hitam ya, jadi agak nyaru ya. Honda, dan Twitternya itu juga kelihatan. Oke, mungkin gitu aja review dari mobil yang bongsor ini. Selanjutnya mungkin gua akan nge-review mobil yang ada di sebelah sono, tapi itu besok lah. Ini dulu aja gua masukin ke YouTube, baru nanti itu mungkin yang terakhir ya untuk Chevrolet Captiva facelift. Dan tentunya kalau kalian ingin membeli mobil bekas bisa ke itu, Global Auto Cars, dan nomornya ada di situ, kalian catat sendiri. Ini banyak pilihan mobilnya, termasuk Honda Allison Baker ini, maksudnya Honda Allison ini yang gua review. Allison Baker, kipernya Liverpool ya guys ya. Oke, cukup cantik untuk dilihat, dan ini yang versi facelift memang dia lebih apa ya, lebih ganteng sih menurut gua, karena yang pre facelift itu agak culun depannya, cuma ini sudah diperbaiki lagi, dia menjadi lebih ganteng. Cuma untuk samping, belakang, yaitu yang sudah gua jelaskan tadi ya, antara facelift dan sebelum facelift. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.